Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbar al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwirul laili wan nahar tadhkiratan li ulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada'a fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM beserta pengurus dan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kebersamaan kita di masjid ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat kita, zikir kita, doa-doa kita, i'tikaf kita, langkah kita menuju masjid ini dicatat sebagai amal saleh, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf tadi agak terlambat, padahal bangun tadi sudah jam 3:30 lah. Ya, masih 3:30. Jadi baru 3:30 gitu ceritanya. Jadi agak santai lalu mandi. Setelah mandi ya melakukan aktivitas. Tiba-tiba azan. Cepet banget udah azan gitu. Saya lihat ke masjid pesantren, ada beberapa santri yang saya lihat masih belum kelihatan di masjid. Jadi saya keliling anak-anak dulu tadi. Biasanya kelilingnya lebih awal, tadi kelilingnya agak terlambat. Ya, dan memang ada beberapa santri dan guru yang masih ada di asrama tadi. Kenapa? Karena memang semalam habis ada kegiatan di pesantren, yakni malam seni santri, Ustaz. Ya, karena penutupan ekstrakurikuler menjelang ujian, jadi ditutup ekstrakurikuler dengan penampilan seni santri, macem-macem dah. Ada qori'nya, ada pidato 3 bahasanya, ada silatnya dan lain-lain. Alhamdulillah dihadiri Pak Lurah, Pak Camat, juga warga sekitar. Alhamdulillah, karena bikin panggungnya di luar, di lapangan basket. Ya, alhamdulillah warga sekitar pesantren penuh tuh, selapangan tuh ya. Ya, sekitarannya adalah sekitaran ratusan anak-anak dan remaja hadir di pesantren. Tak terasa acara berjalan sampai jam 11 lewat. Rapi-rapi, beresin panggung dan lain-lain, jam 12-an. Jam 12-an. Tidur-tidur ya saya sekitar jam 1-an tadi. Nah, tapi alhamdulillah bangunnya mah nggak kesiangan ya. Atau Ustadz kesiangan, santrinya gimana? Gitu. Bangun alhamdulillah. Waduh, agak santai tadi, tiba-tiba udah azan, cepet azannya. Pas saya lihat, waduh, masih ada beberapa santri dan guru yang belum bangun. Jadi bangunin dulu, keliling asrama dulu, muter-muter dulu. Alhamdulillah sampai di sini ternyata sudah selesai sholat subuhnya. Ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan nih anak-anak santri di Pondok Pesantren Darussalam, ya, tadinya Pak Wali mau datang, Pak Wali Kota, tapi beliau memang sudah bilang kalau acaranya malam saya nggak bisa hadir
karena beliau harus jaga kesehatan dan Ahad ini banyak sekali agenda beliau, cukup padat. Tapi awal bulan November kemarin beliau sudah datang ke pesantren Darussalam dalam rangkaian acara milad pesantren sekaligus maulid di pesantren Darussalam. Alhamdulillah Pak Wali datang, tapi semalam nggak jadi datang karena ada ya halangan seperti itu kalau sampai malam. Ya kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak waladun soleh wa mar'atun solihah. Pemimpin-pemimpin kita senantiasa dalam petunjuk Allah dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga segala hajat kita yang baik-baik diberikan kemudahan untuk memperolehnya, dan semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah untuk guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Penyusun kitab ini Syekh Al-Imam An-Nawawi, ya, kitab Riyadhus Shalihin, juga ulama yang mensyarah kitab ini yang juga mengajarkan saya dalam mempelajari kitab Riyadhus Shalihin ini, Abuya Kiai Al-Hajj Abdullah Yaqub, dan seluruhnya saja guru-guru kita. Semoga dalam alam barzahnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan semoga kita yang melanjutkan perjuangan dakwah para alim ulama senantiasa dalam petunjuk Allah, dikuatkan Islam iman kita, dan semoga ilmu kita menjadi ilmu yang barokah dan manfaah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik, para jamaah sekalian, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, dan nanti kita akan sisipkan penjelasan dari kitab ini, yakni dengan kitab Dalilul, saya ketik dulu, Dalilul Falihin. Ini syarahnya. Jadi saya munculin, tulisannya botak semua lagi, belum gondrong. Baca Pak? Kebaca Pak? Kelihatan sih, tapi kebaca Pak? Ya, ini syarahnya. Syarah dari babu tauqiri, ya, tauqiri bil qaf, ya, minal wiqari. Nah, ini saya sudah coba salin ke sini menjadi bahasa Indonesia. Jadi ini kitab belum ada terjemahannya nih, setahu saya nih, kitab Dalilul Falihin. Ya. Bab terkait dengan tauqir, al-wiqar, ya. Artinya ta'zim, ya. Di sini dikatakan tuh, ya, maksudnya apa? At-tabjil. Tauqir wa huwa at-tabjilu ay ta'zimul ulama. Bab terkait dengan memuliakan para alim ulama. Siapa alim ulama yang dimaksud di sini? Nih, dalam kitab Dalilul Falihin, maksudnya adalah ulama bil ulumi syar'iyyah wa alatihal matlubah, yakni para ahli ilmi dalam bidang ulum syar'i, ya,
ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu fiqhi, ilmu usulul fiqhi, dan juga ilmu alat. Ilmu alat itu seperti ilmu nahwu, sharaf, ya, ilmu bahasa yang menjadi perangkat penunjang bagi kita untuk bisa memahami ulumus syar'i. Nah, jadi yang dimaksud dengan ta'zimul ulama di sini, memuliakan ulama ya di bidang ulumus syar'i. Sebenarnya orang yang cendekiawan muslim, pakar kedokteran, ya, pakar astronomi misalkan, pakar fisika, itu sebenarnya kategorinya alim, Pak. Kategorinya apa? Alim sebenarnya. Ya. Ya, orang yang berilmu. Alim itu kan adalah ismul fa'il dari ilm. Jadi orang yang berilmu, al-alim gitu. Tapi makna ulama kemudian dipersempit gitu. Bukan berarti mereka tidak disebut sebagai alim, tapi dalam hal ini dipersempit. Makna ilmu di sini yang memiliki ilmu, alim dalam bidang ulumus syar'i. Gitu. Tapi bukan berarti mereka yang bukan ahli ilmu syariah tidak perlu dimuliakan. Nah, ini jangan sampai salah lagi nih. Dia mah kan dokter, bukan ustadz misalkan gitu ya. Ini dia mah bidangnya bidang antariksawan misalkan. Nggak perlulah kita muliakan. Itu tuh kiai tuh hafal Quran tuh, wah mengerti ulumul Qurannya tuh, baru kita muliakan. Nah, ini juga salah. Ya, maksudnya adalah memang ada grade dia, ada kategori. Ya, nah, tapi bukan berarti para ahli ilmu di bidang eksakta tidak kita hormati, tidak kita muliakan. Tetap harus dimuliakan. Dengan keilmuannya harus tetap dimuliakan. Tapi dalam hal-hal tertentu, kedudukan alim, seorang yang memahami ulumus syar'i, diberikan posisi yang lebih. Ya. Paham ya Pak ya? Jadi kalau ada di tengah-tengah kita, misalkan, dia mengerti tentang ulumus syar'i. Ulumus syar'i itu kan banyak Pak, ilmu-ilmu syariah. Ada yang dibilang di bidang tauhid atau ilmu aqaid. Jadi dia harus paham ilmu usuluddin. Ada yang di bidang fikih yang kita sebut dengan al-faqih atau al-usuliyin, minal usuliyin, yang faham tentang ilmu fikih, ilmu usul fikih. Ada yang ulama di bidang Al-Quran, ulumul Quran. Ada yang disebut dengan mufassir, yang memang sudah kredibel dalam menafsirkan Al-Quran. Lalu kemudian ada alatnya, ilmu alatnya, nahunya nuhat bahasa Arabnya, nuhat ahli nahu, atau ahli sharaf, ahli balaghah, min ahlil bayan, kalau dalam bahasa ya disebut min ahlil bayan, yang mengerti tentang bahasa. Jadi memang ada sebutan-sebutannya. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi memuliakan ulama dijelaskan di sini adalah ulama bil ulumi syar'iyyah wa alatihal madrubah. Kita harus memuliakan ulama. Di sini dikatakan wa illam yakunu min zawis siddi, sekalipun ia berusia muda.
bukanlah orang yang sudah sepuh. Sekalipun ia belum sepuh, belum berusia tua, tapi ia memiliki kemampuan atau penguasaan dalam bidang ulumus syar'i, maka ia lebih diutamakan, lebih dimuliakan. Ya, saya itu sering bergaul dengan beberapa habaib, beberapa kiai, para alim ulama. Kadang dalam sebuah majelis, beliau itu cium tangan dengan yang lebih muda. Ini serius, ada habib cium tangan dengan yang lebih muda. Ada kiai yang cium tangan dengan yang lebih muda. Ketika saya coba perhatikan, oh yang muda ini ternyata memang terkenal dengan pemahaman fikih, usul fikih dan Al-Qur'annya. Sedangkan kiai tersebut memang sudah senior, tapi beliau merasa ini yang lebih tua, pemahamannya lebih mendalam. Kayak gitu memang pergaulannya, para guru itu begitu, para ustadz itu begitu. Ya, para alim ulama saling menghormati kepada ulama yang lainnya. Yang dilihat bukan usianya, tapi yang dilihat adalah kedalaman ilmunya. Wabil khusus dalam ilmu apa? Ulumus syar'i. Dan yang dimaksud ulama di sini juga al-murad, yakni apa? Ulama us-sunnati wal jamaati, ulama ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli sunnah wal jamaah? Mengapa hanya ulama ahli sunnah wal jamaah? Karena ulama dalam bidang ulumus syar'i pun macam-macam. Ada yang dalam ilmu fikihnya, tafsirnya, hadisnya, tapi agak nyeleneh, tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Contohnya siapa? Ulama-ulama Syiah misalkan. Itu ulama Syiah banyak yang hafal Quran, hafal hadis, tapi secara akidah berbeda. Maka yang seperti ini tidak perlu dimuliakan, kata penyusun kitab Dalilul Falihin. Ulama yang dimuliakan adalah ulama as-sunnah wal jamaah. Ada lagi yang rada-rada, mohon maaf nih, ya, hafal Quran, hafal hadis, tapi ia tidak mendalami tafsirnya. Jadi semaunya saja dia memahami ayat Al-Quran, hafal hadis, tapi tidak mau mendalami syarahnya, penjelasannya. Ya semaunya saja ia memahami hadis. Ini juga banyak, Pak. Kemudian muncul para guru, para ustadz yang kemudian dapat label ulama, mengisi di beberapa majelis, bahkan sampai ke media, radio dan lain-lain. Tapi pemahamannya agak berbeda, sehingga menimbulkan perpecahan di tengah umat. Ini juga harus waspada kita. Karena terkadang sanad ilmunya hanya sampai kepada orang-orang tertentu saja. Sedangkan orang tertentu tersebut ketika coba kita pelajari, ini sanad ilmunya dari mana? Oh, ternyata ia berusaha untuk memahaminya sendiri. Memahami ayat Al-Quran dan hadis tidak boleh serampangan. Ada kode etiknya. Yang boleh mengambil istinbat dari Al-Quran wal hadis hanya yang memiliki kategori ulama mujtahid namanya. Sekelas Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau levelnya sudah oke, silahkan menafsirkan Al-Quran, mengistimbatkan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Kalau rasa-rasanya belum kredibel di bidang tersebut, jangan coba-coba. Kenapa? Karena Al-Quran, hadis, kedalamannya seperti samudra. Tahu samudra? Jangankan samudra, zaman dulu kecil kita,
Itu kalau mau mandi ngambil airnya di mana? Di sumur. Coba-coba ngambil air di sumur pakai tangan sendiri, pakai gayung, dapat nggak airnya? Dapat nggak airnya? Nggak dapat air, yang ada kecemplung. Ini ilustrasi kedalaman Al-Quran dan hadis. Kalau dipelajari dengan serampangan, yang ada dia bukan mendapatkan manfaat di dalamnya, justru yang ada dia tersesat, kecebur, nggak karu-karuan. Nah, ini harus hati-hati kita mempelajari Al-Quran dan hadis. Maka pentingnya kita ngaji dengan guru yang sanad ilmunya jelas. Ya, begitu. Kenapa? Karena terkadang orang yang salah memahami Al-Quran wal hadis, kemudian ia melakukan sesuatu yang dia anggap sesuai dengan sunnah, tapi sebenarnya ia sedang melakukan bid'ah. Kita pernah bahas itu dulu, apa itu artinya bid'ah. Bahkan memahami apa itu bid'ah saja banyak yang salah. Ini kita pernah bahas nih. Memahami bid'ah pun harus hati-hati. Kenapa? Kalau kita salah mendefinisikan bid'ah, maka segalanya jadi kacau. Segalanya jadi kacau. Azan pakai speaker nggak boleh. Kenapa? Karena bid'ah. Di zaman Rasulullah tidak ada speaker. Ada nggak masjid yang anti speaker? Ada nggak, saya tanya, ada nggak? Ada. Jadi bukan berarti semua yang tidak ada di zaman Rasulullah lalu tidak boleh di zaman sekarang. Nih, kita sebenarnya udah adem ya, Muhammadiyah, NU, udah akur, tapi ada aja kelompok-kelompok yang kemudian menyalahkan peringatan Maulid. Masih aja ada. Jangan begitu. Kalau memang belum paham argumentasinya, tidak mau maulidan, silahkan, tapi jangan menyalahkan. Ini penting kita ngaji. Kenapa? Salah memahami Al-Quran, hadis, maka akan cenderung melakukan kesalahan dan juga menyalahkan banyak orang. Ya, dah. Segitu dulu dah. Siapa lagi yang harus kita muliakan selanjutnya? Wal kibar. Ya. Siapa itu kibar? Ai fisinni, dari sisi usianya dia tua. Wa in lam yakunu, sekalipun si tua ini bukanlah min ahli ilmi, bukanlah orang yang berilmu. Jadi yang paling tinggi kita angkat, kita muliakan adalah yang memiliki ilmu, alim, ulama. Baru kemudian setelah itu orang yang berusia tua. Ya, sekalipun dia bukanlah ulama. Ada yang senior di sini, kita hormatin, kita muliakan, gitu. Sekalipun dia bukan ulama. Siapa lagi yang harus kita muliakan? Ya, wa ahlil fadli, orang-orang yang memiliki keutamaan, kita sebut sebagai tokoh masyarakat. Ya, ada yang kita sebut sebagai siapa? Tokoh masyarakat. Thomas, Pak RW, ya, Pak RT, Pak Dewan, gitu. Ya, maksudnya keutamaan dalam hal apa? Ya, orang yang memang memiliki sifat-sifat mulia, seperti dia orangnya sopan, santun, ramah, memiliki keberanian,
punya jasa di masyarakat dan lain sebagainya. Allati biha, dan dengan kemuliaan-kemuliaan yang dia miliki itu dalam dirinya itu, ya, membuat ia menjadi berbeda di tengah masyarakat, bainar rijal. Ini biasanya orang-orang yang memiliki keutamaan, sekalipun dia bukan ulama, sekalipun dia bukan berusia tua, tapi biasanya kelihatan di masyarakat. Ya, mungkin karena memang Allah berikan dia keutamaan-keutamaan tertentu, kemampuan-kemampuan tertentu. Nah, itu juga harus dimuliakan. Tapi levelnya yang pertama ulama dulu, baru kemudian yang lebih tua, baru kemudian tokoh masyarakat lainnya. Ya. Dan selain memuliakan juga wa taqdimuhum ala ghairihim, mereka harus lebih diutamakan satu dengan yang lainnya. Artinya ketika hadir di satu majelis, ya, ini berjejer nih 3 sosok ini misalkan, ya, berjejer 3 sosok itu, yang satu ulama, ya, yang satu orang tua, yang satu tokoh masyarakat. Kalau misalkan untuk lebih diutamakan, ya, menurut Islam yang ulamanya dulu, bukan yang tuanya dulu. Yang dilihat adalah sisi keilmuannya. Ya. Jadi kalau mereka ada di tengah masyarakat, ketiga golongan ini tetap harus ulamanya yang diutamakan. Ya. Maka dikatakan di sini gitu. Fayuqaddimu dzul ilmi ala dzis-sinni. Yang diutamakan adalah yang memiliki ilmu dulu, baru yang lebih tua. Begitu. Saya juga dulu kalau ikut Buya almarhum Abu Yaqi Al-Hajj Abdullah Yaqub, itu kan ngumpulnya sama ustadz-ustadz, sama kiai-kiai, ya, di Majelis Ulama Indonesia, ya, di mana gitu. Itu kan sering ngumpul tuh kiai-kiai itu. Tetap saja yang dapat, istilahnya yang dapat duduknya lebih berbeda itu biasanya karena kategori keilmuannya. Kadang-kadang yang mempersilahkan yang lebih senior, kiai yang lebih senior, silakan gitu. Dipersilakan. Saya ngeliatin begitu. Oh iya, memang adabnya seperti itu. Ya, kalau ngumpul udah sesama kiai, sesama ustadz, yang dilihat bukan lagi usianya, tapi siapa yang paling alim di tengah-tengah itu. Saya melihat itu, dan itu dilakukan oleh guru-guru kita. Ya, termasuk juga saya kalau lagi bersama-sama alumni pesantren yang junior, tapi kemudian dia hafiz Quran, dia faqih, akhlaknya luar biasa. Sekalipun kami ada yang lebih senior, tetap kita ihtiramkan, muliakan dia. Begitu Pak, memang begitu. Rumusannya memang begitu. Ya. Taib. Nah, wa rafa'a majalisu, dan juga yang kita lakukan mengangkat derajatnya. Bagaimana cara mengangkat derajatnya orang-orang yang seperti ini? Saya kalau misalkan mengadakan acara seperti kemarin kita mengadakan sujud syukur milad pesantren, itu kan yang hadir ya dari Pak Wali Kota, meskipun beliau agak terlambat, ya ada Pak Camat, Kepala Kementerian Agama, ada habaib yang datang, ada berapa ya, 4 atau berapa habib yang datang, ada kiai-kiai, ada Kiai Rifai, Kiai Tajuddin, Kiai Murodi, ya, Kiai Syafiq, dan lain-lain. Nah, ini memang kita harus angkat Pak martabatnya. Caranya apa? Duduknya dipisah.
Diajarin di sini tuh, ya. Duduknya dipisah, jangan duduk bareng jamaah umum. Kita harus angkat martabatnya ulama-ulama itu. Termasuk Pak Lurah, Pak Camat, kita ajak bareng gitu. Jangan nyampur duduk sama orang yang biasa, gitulah bahasanya, dengan jamaah yang biasa. Itu memang kode etiknya begitu. Wa kanuhum yanbaghi lahum alla yatlubu. Sebenarnya mereka itu enggak minta. Para alim ulama enggak minta untuk diangkat derajatnya, tidak diminta. Tidak minta mereka. Justru kebanyakan para guru itu kalau datang ke majlis, dia nyampe belakangan, dia duduk di belakang. Karena memang kan mereka beliau ulama-ulama itu kan ittibaan li hadis kana yajlis haitsu yantahi bihil majlis. Karena kan ada hadis tuh, kalau kita datang ke sebuah majlis, maka kita duduk ya di tempat terakhir. Maksudnya jangan mentang-mentang ulama, mentang-mentang pejabat, mentang-mentang tokoh masyarakat, nyampe langsung minta ke depan. Karena hadisnya kan nggak gitu. Hadisnya itu barang siapa masuk ke majlis lalu dia ada di posisi misalkan di belakang, ya di belakang. Kalau posisinya di tengah, ya di tengah. Jangan nyerobot ke depan. Tapi kita yang tuan rumah yang harus paham mengangkat martabat mereka, mempersilahkan mereka untuk kemudian maju ke depan. Etikanya memang begitu. Itu bukan basa-basi, Pak. Kalau kemudian ada sebuah acara, misalkan kemarin ya ada STQH ya, di sini nih di Kinasi ya, seleksi tilawah Al-Qurannya lomba-lomba itu. Jangan kemudian kita ngiri gitu, masuk kiai duduknya di depan gitu ya. Ada Pak Wali, Pak Kepala Kementerian Agama, saya lihat situ karena saya hadir. Ya, dan lain-lain. Itu kok duduknya di depan, panggungnya kok khusus. Enggak, memang itu etikanya untuk mengangkat martabat ulama dan juga kibar wa ahlil fadli. Memang begitu etikanya, berdasarkan Islam. Itu yang Islamiyah seperti itu. Sekalipun mereka tidak minta, kita persilahkan, Pak, kiai, ayo ke depan, gitu. Ayo Ustaz ke depan. Nah, gitu. Memang etikanya begitu. Ya. Wa izharu martabatihim, dan juga mengangkat derajat dan martabat beliau. Ya, kalau misalkan ada kesempatan sambutan, misalkan ya, kan kalau ada acara begitu ya, tua panitia atau DKM kan sambutan ya, ya. Sambutan apa yang biasanya disebutin sama MC? Yang saya hormati, sampai disebutin semua. Karena etikanya begitu, kita harus angkat derajatnya. Ya, saya kemarin itu diundang maulid di Masjid Istiqomah yang di samping Samsat, Depok Timur. Ada masjid tuh Istiqomah. Saya cuma diundang doang memang sama ketua DKM, nggak dapat tugas karena memang saya ada kadang-kadang ngisi pengajian di situ, ya. Ada jadwal khutbah Jumat di situ. Karena DKM-nya sama-sama aktivis di MUI, saya diundang, saya datang. Sekalipun ada beberapa kegiatan dulu, ngisi pengajian dulu di sekitar situ itu. Kemarin tuh hari Ahad. Ketika saya datang, ya, yang sedang bicara adalah guru kami, Ketua MUI Kota Depok, Kiai Dr. Dimyati Badruzzaman. Nih etikanya seorang ahli ilmi begini hebat. Beliau itu hafal Quran, banyak hafal ribuan hadis, menyusun bahkan sebuah kitab tafsir. Ketika beliau sedang bicara pembukaan yang saya hormati, beliau sebutin. Sampai saya yang baru nyampe disebutin namanya. Itu saya lihat tadi baru sampai itu Kiai Zen tuh. Beliau sudah senior, Pak. Tapi sempetin nyebutin tuh. Ya. Tokoh-tokoh yang beliau kenal.
Saya tadinya duduknya di belakang karena emang baru nyampe ya. Yang lain pada nengok, yang mana orangnya gitu. Iya saya gini aja ya. Karena ketemu di ketua DKM-nya baru sadar saya. Oh iya gitu. Karena memang datang ya duduk aja, orang kita datang kan memang pengen ngaji sama habaib sama para alim ulama. Niatnya mah begitu, silaturahim. Tapi memang begitu. Lah itu beliau udah kiai haji dokter. Dari depan ngelihat saya nyampe disebut namanya. Itu yang baru nyampe itu. Ya memang begitu etikanya. Nah, antum kalau jadi MC ya jadi lagi sambutan ngelihat ada tokoh tuh datang. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita kan gitu ya. Itu etika memang. Mengangkat martabat dan derajat. Oke, ini baru ngejelasin judul aja itu sampai setengah jam. Ya gitulah. Karena saya tidak hanya sekedar baca kitab hadis, tapi memang membaca syarahnya. Ya, ini sudah saya terjemahin lah. Baik, ada ayat yang berkaitan dengan tema ini. Jadi temanya adalah memuliakan ulama, memuliakan orang yang lebih senior, dan juga memuliakan orang-orang yang mendapat keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah Subhanahu. Mengapa demikian? Karena memang Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Karena Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya yang mengingat ialah orang-orang yang menggunakan pikirannya. Sebenarnya ada tafsirnya ini. Tafsirnya dengan menggunakan bahasa Arab juga. Ini tafsirnya nih. Ya. Hal istifhamu inkari, maksudnya adalah ya memang tidak akan mungkin sama orang-orang yang mengetahui ya'lamun dengan orang yang tidak mengetahui. Maksudnya ya'lamun di sini siapa mengetahui, qoma bihimul ilm al-matlub. Dia memiliki keilmuan dan dia mengamalkan ilmunya. Itu yang disebut dengan ya'lamun. Wallazina la ya'lamun, dengan orang yang sebaliknya. Ya. Dia tidak akan mendapatkan derajat yang sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika di tengah-tengah kita pun demikian. Orang-orang yang berilmu harus kita bedakan, harus kita angkat derajatnya dibanding yang lainnya. Qala al-Baidawi, seorang ulama menafsirkan ayat ini adalah nafyu li istiwa'il fariqaini bi'tibaril quwwatil ilmiyah. Membedakan dua kelompok besar ini antara yang alim dengan yang tidak alim dari sisi keilmuan. Ala wajhi ablagh limazidi fadlil ilmi, karena memang terkait dengan keutamaan sebuah keutamaan ilmu. Ya. Kan ada juga hadisnya itu. Ya. Keutamaan seorang yang berilmu dengan orang yang abid, kafadlil qamari ala sairil kawakib. Itu kan gitu ya. Keutamaan seorang yang alim dengan orang yang hanya abid, ahli ibadah, seperti bulan dan bintang-bintang. Coba ketika bulan purnama, bintang terlihat tidak? Tidak. Itu kan ibaratnya seperti itu. Ya. Maka Imam Al-Baidawi menjelaskan demikian. Wakila, tapi ada juga pendapat ulama yang lain dalam menafsirkan ayat ini adalah takrir lil awal, ya, menguatkan ayat sebelumnya yang kaitannya ya tentang perbedaan antara orang yang taat dengan al-qanit wal asi, ya, dengan orang yang taat dengan orang yang maksiat. La yastawil alim wal jahil, ya, la yastawil qanit wal asi, tidak pernah akan bisa sama derajatnya, keadaannya, posisinya antara orang yang alim dengan yang jahil.
sebagaimana tidak akan bisa disamakan antara orang yang taat dengan ahli maksiat. Oke. Lalu kemudian ya, ada hadis yang berkaitan dengan ini. Nih, hadis dari Abi Mas'ud. Ya, ia berkata bahwasanya Rasul bersabda, ya ummul qauma, ya, yang berhak menjadi imam dalam sebuah kaum. Dalam hal ini dijelaskan fi waqti sholat, di saat sholat. Siapa yang lebih berhak menjadi imam? Diutamakan aqra'uhum li kitabillah, yang terbaik bacaannya terhadap kitabullah, yakni Al-Quran. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau kualitas bacaannya sama, ya, fa'alamuhum bis-sunnah, maka dilihat mana yang lebih faham tentang sunnah. Maksudnya di sini adalah tentang syariat Islam. Siapa yang paling alim di situ? Fa in kanu fis sunnati sawa, kualitas bacaannya sama-sama bagus, pemahaman tentang ulumus syar'inya sama-sama oke, baru kemudian fa'aqdamuhum hijrah. Siapa di antara mereka yang pertama kali hijrah, ikut hijrah bersama Rasul? Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau hijrahnya juga bareng, fa'aqdamuhum sinnan, baru dilihat usianya. Tuh, mana yang lebih tua. Wala yu'amman ar-rajula fi sultani wala yaqudu fi baiti ala takrimihi illa biiznihi. Nah, ya. Nah, ini tambahan juga itu. Jadi janganlah seorang itu menjadi imamnya seorang yang lain dalam daerah kekuasaan orang lain itu, dan jangan pula seorang itu duduk dalam rumah orang lain itu di atas bantal orang lain kecuali dengan izinnya. Maka saya juga sering begini kalau ngisi pengajian di sebuah masjid, lalu pas misalkan sholatnya sholat maghrib, datang si pengajian, ya, seperti di Masjid Al-Arqam, ya, di perumahan BPS tuh, ya, ya, banyak di sini di Crystal Garden itu mempersilahkan imam setempat. Di Al-Kausar sini perumahan GTP mempersilahkan imam setempat. Kadang-kadang disuruh jadi imam, enggak. Karena kode etiknya memang begitu. Ya, kecuali diizinkan. Nah, kecuali diizinkan. Kayak lagi khutbah Jumat kan gitu. Untuk petugas khotib, khutbah dan imam. Tuh, khutbah dan imam. Nah, berarti sudah dipersilahkan oleh pengurus DKM. Baru saya berani maju habis khutbah imam Jumat. Tapi kalau tidak dipersilahkan, maka saya mempersilahkan imam setempat orang itu, karena etiknya begitu. Ya, baik. Jadi kita, nah ini hampir-hampir sama isinya terkait dengan siapa yang lebih utama. Nah, tapi dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Syekh Ibnu Rushd dikatakan memang ada beberapa perbedaan di kalangan para ulama. Ahaqqu fil imamah, siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam sholat, antara yang lebih baik bacaan Al-Qur'annya dengan pemahaman ulumus syar'inya, ya. Tapi kalau mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i bukan aqra'uhum, tapi afqahuhum, yang lebih faqih, yang lebih diutamakan. Nih, jadi ada satu ustadz usianya sama, ya, yang satu hafal Quran, yang satu tidak hafal Quran. Tapi yang hafal Quran tidak faham ulumus syar'i, hanya hafal Quran saja. Yang satu ini dia faqih, faham ulumus syar'i tapi tidak hafal Quran. Yang mana yang lebih berhak jadi imam, Pak?
Ayo, yang hafiz Quran atau yang faqih? Kalau Imam Syafi'i yang faqih. Tapi kalau yang lainnya, ya seperti pendapatnya Ahmad bin Hanbal, itu adalah yang aqra'uhum. Begitu. Kenapa terjadi perbedaan pendapat di masa-masa kemudian? Kenapa? Karena di zaman Rasulullah yang ahli Quran sudah bisa dipastikan ahli ulum syar'i gitu Pak. Yang ahli ulum syar'i bisa dipastikan dia juga ahli Al-Quran. Tapi di masa sekarang kadang ada orang yang hafiz Quran tapi nggak paham fikih, usul fikih, tafsir, tidak paham. Atau sebaliknya, dia paham fikih, usul fikih, tapi baca Qurannya nggak enak. Ada nggak? Baca Qurannya kok kayak gini sih gitu, kurang fasih. Ada nggak yang gitu? Ada. Tapi kalau zaman dulu nggak ada. Orang tuh kalau sudah fakih, sudah alim, baca Qurannya pun enak kalau zaman dulu. Nah, maka kemudian di zaman-zaman Imam Syafi'i sudah muncul hal-hal yang seperti itu, dibuatlah prioritas. Mana yang lebih prioritas? Kalau di zaman sahabat, di zaman tabi'in nggak ada begitu. Tapi di zaman tabi'in dan seterusnya sudah muncul tuh. Ya, loh kok ini min ahlil Quran tapi tidak oke nih pengetahuannya tentang fikih atau sebaliknya. Maka dibuatlah keutamaan. Oke. Ada sebuah hadis juga bagaimana posisi kita sholat berjamaah nih. Ini Rasulullah, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yamsahu manakibana fi sholati. Bahwasanya Rasulullah itu, ya, sebelum sholat itu ada kode etiknya juga. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Istau. Jadi kalau imam itu ngomong, rapatkan balisan, itu bukan basa-basi, sanadnya ada dari Rasulullah. Bisa dengan kata-kata sawu sufufakum, atau dengan kata-kata istawu wala takhtalifu. Itu ada sanadnya. Karena Rasulullah begitu. Kalau mau sholat berjamaah, menghadap ke jamaah lalu ngomong begitu. Ratakanlah shaf sholatnya. Wala takhtalifu, dan janganlah berselisih. Ada yang lebih ke depan, ada yang agak ke belakang, jadi kagak rata. Fatakhtalifa qulubuhum, khawatirnya nanti kalau sholatnya saja nggak rata, nggak rapi, maka hatinya pun akan sering berselisih. Tuh, kata Rasulullah. Liyali minkum ulul ahlami wan nuha. Nanti yang paling dekat dengan Rasulullah, artinya yang di belakang oleh Rasulullah, pilih dia yang baligh dan juga berilmu. Nah, jadi yang di belakang imam bukan orang sembarangan. Kode etiknya gitu. Cari yang paling berilmu dan dia sudah baligh. Jangan di belakang imam bocil. Nanti kalau imamnya batal, bocil yang jadi imam gitu gantiin. Kan kacau. Jadi aturannya memang seperti itu. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalun, baru kemudian orang-orang yang biasa. Jadi dilihat dulu, ya, siapa yang lebih alim nih. Berarti yang lebih alim jadi imam, lalu kemudian baru setelah itu yang alim juga tapi levelnya masih lebih tinggi si imam. Terus selanjutnya kode etiknya memang begitu, salat berjamaah. Ya, oke. Dan ada hadis yang disalahpahami nih, maaf nih. Kadang ya mohon maaf ya kalau memang ada yang berbeda. Salah memahami hadis ini nih. Ini ada hadis wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ini banyak nih yang salah paham di sini nih karena gara-gara bacanya cuman terjemahan hadis. Ntar lihat dicek kalau nggak percaya, beda pasti terjemahan mereka dengan terjemahan saya. Kalau saya kan menerjemahi karena melihat syarahnya. Qala Rasulullah bersabda, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha summal ladzina yalunahum salasan wa iyyakum wa haisyatil aswaq.
Ini kan hadis tentang sholat berjamaah tuh. Tadi di belakang Rasulullah yang lebih berakal, yang lebih berilmu. Baru yang selanjutnya yang kategorinya levelnya di bawah itu. Dan Rasulullah ngomong begini dalam hadis, wa iyyakum, kata sabda Rasulullah, dan jauhilah olehmu semua ya haisyatil aswaq. Nanti cek dah terjemahan Google atau terjemahan hadis ini yang dilakukan oleh orang-orang yang agak-agak berbeda. Mereka mengartikan mengangkat suara di masjid. Jadi bikin berisik seperti berisiknya pasar. Ini maaf ya Ustaz, mohon maaf. Sehingga ada pemahaman yang salah dan menyalahkan masjid-masjid yang habis sholat zikirnya kenceng. Pakai dalil ini. Habis sholat itu jangan zikir kenceng-kenceng. Hadisnya itu. Rasulullah bilang jangan keras-keras. Ini akibat hanya memahami hadis dari kamus. Jadi tidak bertanya pendapat sahabat terkait dengan hadis ini. Pasti Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, ada yang disebut dengan asbabul wurudnya, ada gara-garanya. Jangan kemudian baca hadis ini, wah nggak boleh keras-keras ya ternyata. Berarti habis sholat harus sepi. Dan menyalahkan orang yang habis sholat zikirnya kenceng. Kalau mau habis sholat zikirnya dalam hati silahkan. Tapi jangan menyalahkan masjid-masjid yang zikirnya kenceng. Ini penting. Apalagi pakai dalil lagi. Bukan ada dalilnya ini. Wa iyyakum. Oh, haisyatil aswaq. Hati-hati. Nih, saya baca syarahnya nih. Ini biar paham. Ya. Apa yang dimaksud dengan kriuhan? Saya kasih terjemahannya kriuhan. Tapi kalau kitab-kitab tuh karangan mereka biasanya ngartiinnya mengangkat suara keras-keras. Saya nggak setuju istilah mengangkat suara keras-keras. Tapi saya bahasanya kriuhan saja. Sehingga maknanya lebih luas. Karena memang syarahnya begini. Apa yang dilarang oleh Rasulullah? Yang dilarang oleh Rasulullah seperti kriuhan di pasar adalah ikhtilatuha, bercampurnya laki perempuan. Tuh. Jadi bukan karena zikir keras yang dilarang, bukan. Yang nggak boleh di masjid itu dicampur laki perempuan seperti di pasar. Yang ini laki, yang ini perempuan, yang ini laki. Karena dulu sempat ada kejadian di dalam masjid laki perempuan nyampur. Ikhtilatuhum. Satu yang nggak boleh. Apalagi yang tidak boleh? Al-munaza'ah. Tuh. Apa itu? Munaza'ah. Berselisih. Ribut masalah partai di masjid. Habis sholat ngomongin partai. Ribut-ribut lagi. Gak boleh. Munaza'ah. Wal khusumat, apalagi yang nggak boleh dilakukan di masjid, bertengkar seperti di pasar banyak yang bertengkar. Di pasar tuh kan banyak yang berselisih, banyak bercampur laki perempuan, banyak yang bertengkar. Ini yang nggak boleh, kata ulama menjelaskan hadis ini. Ya, wartifa'il aswat, teriak-teriak di masjid, teriak-teriaknya bukan dalam rangka zikir, kayak di pasar lah teriak-teriak gitu, nggak karu-karuan. Wallagtu wal fitanu, ya ada ya banyaklah ribut ya. Nah ini yang tidak boleh. Bahkan waqala al-Qurtubi, ala ulama yang menjelaskan, Imam al-Qurtubi, haisyatil aswaq itu apa sih, dan beliau mengutip dari Abu Ubaidah, sahabat Nabi itu, yang dimaksud dengan ya hausyah itu adalah al-fitnah wal haij wal ikhtilaf. Ada penyimpangan yang terjadi di masjid yang tidak seharusnya dilakukan di masjid, main kerambol misalnya, main kartu, itu yang nggak boleh. Wal ikhtilaf, berselisih, bikin jengkel, bikin ribut, itu yang nggak boleh. Orang Arab dulu menggunakan kata-kata yuqalu hausul qaum iza ikhtalafu.
Kalau mereka ribut, mereka menyebutnya hausul qaum. Hausul qaum. Kalau kata kita, oh ada kerusuhan di sana, ada kerusuhan di sana. Jadi tidak ada sanadnya untuk menerjemahkan hadis ini, kemudian mengangkat suara, maksudnya tidak boleh zikir kenceng-kenceng. Nggak ada sanadnya. Nggak ada. Sanad dari ulama terdahulu nggak ada, dari sahabat pun nggak ada. Jadi jangan sampai kita, misalkan yang tidak ingin zikir kenceng, lalu menyalahkan orang yang zikir kenceng. Apalagi bawa-bawa hadis ini. Ketahuan banget, ngajinya nggak pakai kitab. Hanya ngikutin doktrin apa kata guru. Ini harus kita pahami. Supaya apa? Umat Islam jangan mudah dipecah belah karena salah memahami ayat dan hadis. Kalau saya sering ngomong dimanapun, yang mau maulidan silahkan, yang gak mau maulid silahkan. Yang penting jangan menyalahkan yang maulidan. Yang mau zikir kenceng di masjid silahkan, yang gak mau pun silahkan, tapi jangan menyalahkan yang orang zikir kenceng di masjid. Karena yang zikir kenceng di masjid dia punya sanad ilmu. Oke Pak ya, oke ya. Kalau gitu kan akur kita, iya nggak? Tidak menyalahkan orang yang berbeda dengan kita, selama dia punya sanad ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. 5:30. Sisa hadisnya baca sendiri. Masih banyak, tapi agak-agak mirip semua. Hadisnya agak-agak mirip semua. Ya, ada juga hadis di sini yang kisah seorang sahabat Abdullah bin Sahal, ya, yang ketika beliau anak muda lalu datang bersama sahabat yang lainnya bertemu dengan Rasulullah, lalu kemudian beliau nih anak muda yang aktif, dia bicara depan Rasulullah, yang muda diem kata Rasulullah. Kibat, mana yang tua, kabir, yang tua aja yang ngomong, anak muda mah diem aja. Karena levelnya sama. Kalau levelnya sama, silahkan yang lebih tua yang bicara. Ya, gitu. Yang muda mah ngikut aja. Nah, itu ada etikanya yang seperti itu. Ya. Termasuk juga kalau dalam kuburan massal nih, dalam hadis Jabir, zaman Rasulullah ada kuburan massal. Gara-gara peperangan Badar, yang namanya kuburan massal itu satu liang. Setelah digali kuburan ini bareng-bareng, Rasulullah bertanya, ini di antara para jenazah, kata Rasulullah, ayyuhuma aksaru akhzan lil Quran, mana di antara orang-orang ini yang banyak hafalannya terhadap Al-Quran? Oh, si fulan nih, berarti dia dikuburkan pertama, baru selanjutnya. Tuh kode etik kalau dalam penguburan massal. Begitupun dalam hal memberi hadiah. Rasulullah itu dalam mimpi, arani fil manami atasawwaku bisiwakin. Rasulullah dalam mimpi pernah sedang bersiwak. Nah, lalu kemudian datang dua orang pemuda, faja'ani rajulani, dua orang laki-laki, ahaduhuma akbaru minal akhar, yang satu lebih tua dari yang lainnya. Fanawaltu siwak al asghar, lalu saya kasih hadiah siwak buat yang lebih muda. Ya, faqila li kabbir, lalu kemudian dalam mimpiku aku ditegur, kasih yang lebih tua. Nah, ini berdalil dengan mimpi Rasulullah. Jadi kalau ngasih hadiah cuman satu, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, kasih ke yang lebih tua, jangan ke yang lebih muda, etikanya gitu. Lalu kemudian ya, ini hadis terkait dengan ini juga orang yang lebih tua, ya, memuliakan pemimpin yang adil, memuliakan orang-orang yang menguasai Al-Quran dan seterusnya, ya. Dan ini juga kode etik juga di tengah-tengah masyarakat. Kata Rasulullah, tidak termasuk golongan kita umat Islam orang yang tidak belas kasihan kepada golongan kecil, dan tidak pula termasuk golongan kita orang yang tidak mengerti memuliakan orang yang lebih tua. Jadi yang lebih tua, ya, menyayangi yang kecil, yang lebih muda memuliakan yang lebih tua. Kan akur jadinya.
ya. Lalu kemudian tentang mendudukkan orang sesuai dengan posisi. Ini ya sanadnya dari Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah. Jadi pernah Aisyah itu didatangi oleh peminta-minta, orang miskin, ya orang rakyat jelata biasa lah gitu. Lalu kemudian beliau ngasih roti sambil jalan. Ya udah, habis kasih roti jalan. Tapi giliran orang yang memiliki keutamaan tidak sekedar dikasih roti, tapi dipersilahkan duduk, baru dikasih makanan. Lalu sahabat ada yang protes, loh, bahasa kita kok beda-bedain, ya, dibeda-bedain. Tuh orang rakyat jelata ngasihnya begitu, tapi giliran orang yang bermartabat kok dimuliakan. Apa alasan Aisyah? Ya, anzilun nas manazilahum. Rasulullah itu pernah bersabda begitu. Apa sabda Rasul? Letakkanlah masing-masing manusia itu di tempatnya sendiri-sendiri. Jadi bukan berarti kita membeda-bedakan, karena emang itulah ajaran Islam. Ya. Itu dulu ya Tat ya. Karena sekarang subuhnya maju, biasanya kita selesai jam 6. Sekarang baru 5:30 udah terang bener ya. Ya, gimana Tat? Kita cukupkan atau ngobrol dulu? Anak terserah antum nih, TKM. Yuk, Tat, gimana? Ayo, Pak Irfan, antum gimana nih? Kita ngopi, ngobrol di sono apa di sini? Gimana? Ada yang nanya? Ya. Silakan, Tat, gimana? Ayo. Ini pemegang-pemegang kekuasaan masjid inilah nanya. Ya. Yang masalah etika ya. Kalau saya sih tadi ngomongnya bukan masalah Islamnya ya, yang masalah doa keras-keras. Tapi saya pengalaman sholat di Kemang waktu itu masbuk, kebetulan saya jadi imam. Ada ini juga. Tapi doanya itu keras-keras banget. Sampai tuh ya saya sendiri yang imam bacanya juga terganggu. Terus dia nambah lagi zikirnya itu kayak apa ya, kayak saya ingat sih waktu kecil kayak berjanji ya. Oh, tahlilan lah. Ya sendiri lagi di etikanya gimana ya? Baik. Ya, memang betul. Sesuatu yang dibolehkan tapi ada batasannya. Innallaha la yuhibbul musyrifin. Yang Allah tidak sukai adalah yang berlebihan itu. Kalau masih dalam kategori normal, apapun Pak, apapun. Ini sebenarnya ada hadis di sini. Kita memuliakan orang yang min ahlil Quran selama dia tidak berlebihan. Bahkan ada yang berlebihan Pak dalam Al-Quran, dalam hal Al-Quran. Hadisnya yang mana nih? Saking banyak hadisnya nih. Di dalam bab ini ada ulama, ada orang min ahlil Quran yang perlu dihormati adalah orang yang tidak berlebihan. Ya. Jadi yang biasa-biasa saja. Baca Quran berlebihan dengan suara yang keras aja nggak perlu dimuliakan di sini. Apalagi yang nggak. Artinya memang Allah Rasulullah tidak menyukai orang yang berlebihan. Ada seorang sahabat, dulu badannya subur, lama nggak ketemu Rasulullah, lalu ketemu Rasulullah. Ada di dalam hadis Riyadhus Shalihin yang pernah kita bahas juga. Rasulullah nggak kenalin, ente siapa? Anak ini Rasul. Loh, kok beda banget? Badannya kurus, bajunya kucel, kebanyakan puasa, saking zuhudnya terhadap dunia, bajunya sampai begitu nggak kusut. Kata Rasulullah, jangan gitu, biasa aja kali kalau bahasa kita gitu. Jangan berlebihan. Termasuk juga hal yang seperti itu. Ya. Gitu ya Pak ya. Jadi memang tidak boleh berlebihan dalam hal apapun. Dalam hal apapun pernah kita bahas juga di sini di Riyadhus Shalihin. Dalam bersedekah. Masih ingat enggak? Kisah seorang bapak-bapak ya, yang kaya raya, dia sakit dan dia mengira nih bakal mati nih saya nih gara-gara sakit yang parah ini. Lalu minta izin kan ke Rasulullah,
ya Rasulullah saya ingin serahkan semua harta saya untuk perjuangan Islam. Gak boleh kata Rasulullah tuh. Ya udah dah, kalau nggak boleh setengahnya dah. Nggak boleh kata Rasulullah. Jangan. Ya udah deh sepertiga boleh nggak Rasulullah? Ya udah silahkan. Gitu. Ada aturannya. Memang tidak boleh berlebihan. Kenapa nggak boleh sedekah berlebihan? Ente ingat, ente punya anak. Jangan sampai gara-gara ente sedekah berlebihan, terus anak ente jadi pengemis, orang miskin. Pikirin tuh anak istri. Kalau bahasa kita mah gitu. Dan ternyata memang benar. Ternyata dia sembuh, nggak jadi mati, nggak jadi meninggal. Ya. Nah jadi memang ada banyak rahasia dalam ajaran Islam yang kadang-kadang kita tidak bisa pahami. Salah satunya adalah tidak boleh berlebihan dalam hal apapun. Dalam hal baik saja tidak boleh berlebihan, apalagi dalam hal yang tidak baik. Gitu ya Pak ya. Baik. Ada lagi yang lain? Tep. Jadi terkait dengan konteks adab-adab ini maulid atau enggak gitu ya. Nah, selama ini yang aneh ikutin, misalnya hari ini ikutin maulid itu yang belum tuntas adalah penjelasan dari ustadznya bahwa walaupun menjelaskan bahwa ada pihak yang tidak ikut maulid, itu bukan berarti eksesi jadi nyalahin juga gitu. Betul. Nyalahin juga. Nah, ini kan jadi ada sama-sama saling ekses nih. Betul. Setiap di maulid akhirnya diungkapkan tuh ada golongan lain gini, tapi nggak jadi tuntasan bahwa itu pun juga harus dihormatin, gitu. Itu harus dihormatin. Nah, eksesnya adalah ya itu tadi sama lain jadi saya menyalahkan. Buat saya sih saya perlu diri dengan hal tersebut gitu. Saya nggak mau ngurusin apa berbagai. Cakep. Nah, tapi tadi ini nggak selesai gitu. Itu udah kalian diikutin maulid tuh kayak gitu tuh. Ada ustadz yang mengungkapin kayak gitu, terus juga apa namanya? Masalah tadi yang pikir share gitu kan, ya itu kan ya ada yang pikirnya share atau mungkin ada yang kunut gitu. Nah, emang semangatnya bagus bahwa kita jangan saling menyalahkan, tapi jadi nggak selesai. Nah, akhirnya yang meyakini itu harus share malah nyalahin gitu kan, ada yang lagi begini sebenarnya. Begini nggak ada jadi gitu juga. Gitu. Iya. Jadi seperti itu apa namanya? Kalau menurut saya dalam konteks menghormati orang yang berilmu, juga takut ulama dan lain sebagainya, ini menurut saya sih dua-duanya sama. Konteksnya sama-sama saling memahami sebenarnya. Gitu. Tapi mungkin tata lagi implementasinya beda. Itu sih apa namanya aplikatif lah ya. Betul. Misalkan tadi penyebutan yang terhormat ini itu lupa sampai ya mungkin ada yang nggak menerapkan itu kan implementatif gitu. Dan nggak pernah juga ini kali ya secara jelas apa harus interpretasi lah istilahnya. Mengimplementasikan hadis yang ini gitu ya. Bentuknya jadi seperti itu. Baik. Gue punya keresahan waktu kecil kan, ikut-ikut kayak gitu tuh ngajian gitu kan. Ya kan biasa kan, apapun pertemuan masyarakat, ya penyebutan kan bilang sama ini. Nah, di kantor nggak pernah kayak gitu tuh. Itu mau dalam kerja atau apa gitu. Konteksnya belum masuk tadi nggak mau waktu kali. Iya, oke. Ya betul. Jadi memang segala sesuatu itu kondisional. Islam itu sangat fleksibel, Pak. Agama yang paling fleksibel itu Al-Quran. Bayangkan saja kaidahnya gini, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu ada, sangat kondisional. Kalau ilatnya ada, hukumnya ada. Ilatnya nggak ada, hukumnya nggak ada. Termasuk hal sebut ya kondisional. Kalau waktunya kepepet, ya jangan. Islam tuh begitu. Sekarang saya tanya, tahajud itu penting tidak? Penting kan? Tapi karena ada hal-hal tertentu kita harus mengejar waktu, lalu kemudian ada hal yang lebih penting.
Jangan kemudian memaksakan tahajud. Enggak, Islam enggak pernah begitu. Inilah pentingnya memahami Islam secara kafah. Al-Quran yang menyuruh udkhulu fis-silmi kafah, secara totalitas, jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah, yang tadi Ustaz Irfan bilang, pasti ribut. Yang ribut itu bukan ulamanya. Yang ribut itu adalah grassroots-nya yang nggak paham. Bertahun-tahun, ratusan tahun kita tidak ada masalah dengan hal tersebut. Kenapa kemudian banyak guru-guru kita yang lebih menekankan, ayo jangan nyalahin yang maulidan, jangan nyalahin yang tahlilan, jangan nyalahin yang zikir keras. Kenapa? Karena itu memang baru-baru. Di tahun 1926 mulai itu. 1926 kita baru mulai itu ribut umat Islam. Sebelum itu damai-damai aja. Itu kan gitu, Pak. Jadi kalau misalkan ditekankan jangan menyalahkan yang A, itu karena memang baru-baru saja, mulai dari 1926. Ya. Tidak hanya di Indonesia, di hampir semua negara. Hal-hal itu, pemahaman itu baru muncul. Sebelum 1926 gak ada masalah. Yang kunut mah kunut. Bayangkan Pak, sebelum 1926 saya pernah cerita di sini. Di Masjidil Haram sholat jamaahnya sampai 4 kali. Saking tolerannya dengan perbedaan. Dimulai dari mazhab yang besar, mazhab Syafi'i, dia azan, dia qomat. Selesai, qomat lagi, mazhab yang terbesar kedua. Selesai, qomat lagi, mazhab terbesar ketiga. Selesai, qomat lagi, mazhab keempat, campuran dari mazhab-mazhab yang kecil-kecil. Sampai tahun 1920-an. Tapi setelah tahun 1920-an, 25 atau 26, semua harus sama. Yang tidak sama dianggap salah. Bagaimana bisa kemudian kita bisa seperti itu? Tidak. Perbedaan itu pasti ada. Tapi kenapa harus disamakan? Harus sama. Dan yang tidak sama dianggap salah. Itu akar masalahnya di situ, Ustaz, sebenarnya. Tidak hanya di Indonesia, tapi di banyak tempat. Itulah yang kemudian muncul perpecahan. Kita harus paham sejarahnya di situ. Namun betul yang tadi disampaikan, akhirnya setiap kelompok saling menyalahkan. Yang kasarnya gitu. Yang ini menyalahkan ini, yang ini menyalahkan ini. Kan jadi gak benar semua. Tapi kita harus lihat sejarahnya memang seperti itu. Dulu akur-akur saja antar umat Islam. Tapi ada usaha untuk memecah belah umat Islam, sehingga mengatakan yang ini yang benar, yang lain salah. Kacau. Kacau. Perbedaan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu sudah ada ratusan tahun yang lalu, bahkan bisa sampai 1000 tahun yang lalu. Imam Syafi'i kan lahir tahun berapa ratus Hijriah. Sudah ada perbedaan. Loh, kok kenapa harus sama? Itu permasalahannya. Itu kenapa kok harus sama? Itu permasalahannya. Niatnya untuk menyatukan umat Islam. Akhirnya niatnya menyatukan justru malah memunculkan perpecahan. Itu problemnya. Biarkan saja. Saya sering bilang dimanapun, biarin aja. Yang mau kunut silakan, yang gak kunut silakan. Zikirnya pelan silakan, yang kencang pun silakan. Jangan sampai ada yang saling menyalahkan. Memang begitu. Kita mau bisanya begitu kan. Ya, yang azannya sekali silahkan, karena yang azan sekali kayak di sini kan patokannya Rasulullah. Rasulullah kan azan Jumat sekali. Kemudian jangan menyalahkan yang azannya 2 kali. Gak boleh. Kenapa? Karena yang azan 2 kali ini ijtihadnya Utsman bin Affan. Ijtihadnya para sahabat. Kenapa? Umat Islam sudah mulai lebih banyak di zaman Rasulullah dibanding di zaman Rasulullah. Jadi kalau azannya sekali, jamaahnya baru dikit. Benar nggak? Maka azannya 2 kali. Ada sanad ilmunya, ada alasannya. Gitu.
Dan di zaman Rasulullah bukan tidak pernah ada yang azan 2 kali. Ada, azannya di pasar tapi bukan di masjid. Untuk memanggil orang-orang yang di pasar. Woi, udah masuk waktu sholat. Beda teknis saja. Hal-hal yang kayak gini kan kadang tidak difahami dengan secara mendalam. Sehingga menganggap yang berbeda dengan kita salah. Yang azan sekali punya sanad, yang azan 2 kali pun punya sanad. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah azan sampai 3 kali. Jadi kalau ke Maroko azannya 3 kali. Mau kita salahin? Kenapa muncul kemudian saling menyalahkan? Itu tadi. Karena dianggap Islam itu harus satu. Enggak. Sahabat saja ada yang beda-beda kok dalam memahami ayat dan hadis. Di situ letaknya. Kita itu mudah dipecah belah, diadu domba karena memang pemahaman kita yang tidak totalitas terhadap syariat Islam ini. Makanya ini tugas kita nih yang rajin ngaji. Amin gitu ya. Ya, yang rajin ngaji. Tugas kita ngademin. Saya sering diundang datang ke masjid yang bahasanya mohon maaf ya, yang sangat terlalu ke kanan, dan kadang diundang ke masjid yang terlalu ke kiri. Jadi kadang beda sendiri. Sebulan 4 kali pengajian, tapi yang lain kok agak ke kanan, ini kok kayak agak-agak ke kiri gitu. Sebenarnya untuk ngimbangin, Pak. Tugasnya untuk ngimbangin biar tidak terjadi clash di tengah masyarakat. Kalau yang ini yang 3 orang nih agak ke kiri, saya coba agak kanan dikit gitu. Untuk ngimbangin. Jangan sampai kemudian terdoktrin sedemikian rupa harus seperti A. Enggak harus seperti A. Asal ada ilmunya. Gitu Ustaz ya. Ya. Baik, sudah jelang kelas jam 6 nih. Makin terang ya. Tapi ya insya Allah ini obrolan yang penuh dengan manfaat. Amin. Ini kalau bicara panjang betul. Almarhum yang baru meninggal kemarin siapa? Syekh Imam Al-Qaradawi. Itu sampai dituduh sesat. Bayangkan, Syekh Imam Al-Qaradawi dituduh sesat. Hanya gara-gara musik. Bayangin Pak, ada ulama yang menjelaskan keilmuannya lalu dituduh sesat oleh orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Bayangkan kayak gitu. Di Indonesia kita punya ulama siapa? Profesor Dr. Quraisy Shihab. Beliau hafal Quran. Bahkan beliau menulis sebuah tafsir Al-Misbah, tapi dituduh sesat oleh orang yang berbeda pandangannya. Gimana kita bisa maju umat Islam kalau begitu? Padahal bagi orang yang alim itu memang ada perbedaan di situ. Jangan dibilang sesat gitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan semakin kita mendalami ayat-ayat Allah, mendalami hadis-hadis Rasulullah, dengan kitab-kitab yang ditulis oleh para alim ulama yang saleh di masa lalu, kita terjaga dari hal-hal yang bersifat fitnah, fitnatul dunia wa fitnatil kubri. Dan semoga kita dikuatkan Islam iman kita, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik ya. Mudah-mudahan direkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum. Yang kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.